Halo anak-anak kelas 5A semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa. Kembali kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini di subtema yang kedua pada tema yang ketiga pada muatan SBDP Tari Daerah kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama tentang tari daerah hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang tari daerah. Apa itu tari daerah? Tari daerah adalah tari yang berasal dari suatu daerah dengan ciri khas masing-masing. Ciri khas tersebut meliputi pola lantai, properti tari, dan gerak tari. Di sini kita akan mempelajari beberapa contoh tari daerah dari seluruh Indonesia. Yang pertama, siapa yang tahu tari apa ini? Yang pertama adalah tari Seudati. Tari ini berasal dari Aceh. Tari ini bercerita tentang kepahlawanan. Nah, properti utama yang digunakan pada tari Seudati adalah rencong dan sapu tangan. Kemudian, nah ini pasti semua tahu. Tari apa nih? Tari Tortor. Nah, tarian ini berasal dari Sumatera Utara, tempat tinggal kita. Nah, tari Tortor ini banyak sekali jenisnya. Tari Tortor yang ada di gambar ini namanya tari Tortor Sipitu Cawan. Dia memiliki khas yaitu mereka memegang cawan. Properti utama pada semua jenis tari Tortor itu adalah ikat kepala dan kain ulos. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penghormatan kepada arwah dewa dan leluhur. Kemudian ada tari selanjutnya. Tarian ini adalah tari lilin, berasal dari Sumatera Barat. Tari lilin ini ditarikan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Properti utama dari tari lilin adalah lilin dan piring. Tari selanjutnya adalah tari Jaipong. Tari Jaipong ini berasal dari Jawa Barat. Makna tarinya itu adalah bercerita tentang karakter wanita pemberani, mandiri dan pekerja keras. Properti utama dari tari Jaipong ini adalah selendang yang biasa disebut dengan sampur. Kemudian ada tari selanjutnya yaitu tari Yapong, berasal dari DKI Jakarta. Tarian ini menunjukkan kegembiraan. Properti utama daripada tari Yapong ini adalah penghias kepala yang dibuat dari bunga mawar, khususnya bunga mawar merah. Kemudian ada tari Gambyong. Tari Gambyong ini berasal dari Jawa Tengah. Properti utamanya adalah selendang. Nah, tari Gambyong ini memiliki makna atau melambangkan kelembutan dan kecantikan. Nah, kalau yang ini siapa yang tahu? Betul sekali. Tari Reog. Tari Reog ini berasal dari Jawa Timur. Tari reog ini ditarikan untuk melambangkan pendirian yang kuat dan teguh. Tari reog ini memiliki properti utama yaitu topeng reog atau biasa juga disebut sebagai topeng dadak merah karena terbuat dari bulu merah. Tari selanjutnya, nah ini yang sudah pernah ke Bali pasti tahu ini. Ini namanya adalah tari Legong. Tari Legong ini merupakan tarian yang ditarikan sebagai ungkapan syukur kepada nenek moyang. Properti utamanya adalah rangkaian kipas. Itu ada ciri khasnya. Kemudian ada tari Sajojo. Sajojo, tahu ya? Nah, tari Sajojo ini berasal dari Papua. Tari Sajojo ini memiliki makna tentang keceriaan dan kebersamaan. Properti utama tari ini adalah penutup kepala dan biasanya untuk cewek itu disertai dengan rumbai-rumbai, cowoknya juga. Ceweknya lebih banyak rumbainya, cowoknya lebih sedikit rumbai-rumbainya. Kemudian yang terakhir ada tari
Kancet Papatai. Ini berasal dari Kalimantan Timur. Properti utamanya yaitu perisai, kemudian ada mandau, dan ada baju perang. Nah, tari Kancet Papatai ini memiliki makna tentang kepahlawanan. Tari Kancet Papatai ini menarik, kita akan membahasnya lebih lanjut. Tari Kancet Papatai ini atau biasa disebut juga sebagai tari perang, itu merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh, dan di sini diceritakan bahwasanya pahlawan Dayak Kenyah tersebut menang terhadap musuhnya. Gerakan tari Kancet Papatai itu cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Ada 4 gerakan yang utama dalam tari Kancet Papatai, yaitu yang pertama adalah melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng atau perisai. Kemudian gerakan yang kedua itu berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu. Gerakan yang ketiga itu kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Gerakan yang terakhir yaitu kedua kaki berjingkat, melompat kecil, seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Ini adalah 4 gerakan yang dominan dalam tari Kancet Papatai. Kita sudah mempelajari banyak sekali tentang tari daerah di Indonesia. Seperti biasa, kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Lengkapilah tabel berikut dengan jawaban yang benar. Di sini ada tabel tarian daerah. Tugas kalian adalah mengisi asal daerahnya dan kalian mencari tahu properti utama pada tarian daerah tersebut. Kerjakan di buku latihannya, tulis tabelnya dengan rapi, gunakanlah penggaris, tulislah jawabanmu dengan benar dan rapi. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Tetap rajin belajar anak-anak, tetap semangat, tetap disiplin, laksanakan semua tugas kalian dengan tanggung jawab. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.